I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes? Pasar output adalah pasar barang atau jasa perdagangan yang merupakan berinteraksi antara konsumen dan pembeli dalam perdagangan tersebut. Dan di situ ada interaksi penjualan pembeli di suatu produk pasar Angso 2 Jambi. Pengertian pasar output. Pasar output adalah yang menjual belikan sebuah produk, barang, atau jasa sebagai hasil produksi suatu perusahaan. Sedangkan pendapat lain mengatakan pasar ialah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dan terjadi pada waktu yang tepat atau yang sama. Berikut adalah bagian dari struktur pasar. Struktur pasar adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Berikut adalah struktur pasar. Pertama, ada skala produksi dan banyaknya pembeli, biaya memasuki pasar, informasi mengenai keadaan pasar, dan mudah tidaknya memasuki pasar. Output terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang memiliki sangat banyak pembeli dan penjual sehingga secara perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Kalau pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar yang terjadi bila satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna tidak terpenuhi. Pasar output dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ada pula ciri-ciri pokok pasar persaingan sempurna, yaitu terdapat banyak sekali penjualan, perusahaan, dan pembeli. Yang kedua, produk-produk homogen persis sama. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Yang kelima, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Yang keenam, tidak ada campur tangan pemerintah. Ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, homogenitas produk atau disebut homogeneous. Yang kedua, pengaruh sempurna perfect knowledge. Yang ketiga, output perusahaan relatif kecil. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi optimal efisiensinya. Kebaikan dan kekurangan pasar sempurna. Kebaikannya ialah pasar persaingan sempurna tidak tampak kegiatan dan saling menyaingi antara penjual. Penjual tidak mungkin menyelesaikan persaingan harga. Maksudnya, harga pasar sesuatu harus diterima masing-masing produsen. Pasar yang ditawarkan penjual akan laku beberapa pun tanpa ada kata tawar-menawar. Keburukannya ialah pasar persaingan sempurna sulit dijumpai karena pasar sulit dilaksanakan harga dan tidak tawar-menawar. Terus pasar ini biasanya disebut dengan pasar gelap, muncul sewaktu-waktu. Keuntungan maksimum diperoleh perdagangan sudah diproduksi sejak awal karena harga tidak dapat dipengaruhi oleh pedagang. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar
atau mampu mengendalikan harga output di pasar. Pasar dengan banyak penjual dan pembeli sehingga harga dapat ditentukan sendiri baik oleh penjual maupun pembeli. Ada pula ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, ketidakseimbangnya penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga. Yang ketiga, sulit berparitasi. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Yang terakhir, barang tidak sama. Itulah ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli, bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Pasar monopolistik, suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir berupa tetapi tidak sama. Pasar monopsoni, suatu keadaan di mana dalam pasar faktor produksi hanya ada satu pembeli karena posisinya sebagai pembeli tunggal. Pasar oligopoli, suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar besar. Pasar oligopsoni, kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli, masing-masing pembeli memiliki peran cukup besar mempengaruhi harga. Baiklah, itulah materi kami tentang pasar output, yaitu pasar yang menjual belikan sebuah produk, barang, atau jasa sebagai hasil produksi suatu produk. Sedangkan pendapatan lainnya mengatakan pasar ialah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Demikianlah materi tentang pasar output dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, jika ada kekurangan harap dimaklumkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.